Kita lanjutkan Bu pelajaran kita halaman 24, masuk pada pasal yang ke-20. Berarti sudah kita bahas sebanyak 19 pasal. Sedangkan keseluruhannya dalam kitab Adabul Insan ini ada 27 pasal. Berarti tinggal beberapa pasal lagi kita bahas. Daripada membacaan kitab Adabul Insan ini, insya Allah selanjutnya nanti akan kita melanjutkan ke tahap kitab selanjutnya. Dibuka Bu halaman 24, pasal yang ke-20. Adab etika menjauhkan segala bid'ah. Pemahaman bid'ah itu apa? Dikatakan apa? Bid'ah itu yang tidak ada di zaman Rasul, katanya begitu. Bahkan disebutkan wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat itu di neraka. Kalau jurusan wa kullu bid'atin dhalalah, nanti dulu, jangan terburu-buru. Kalau disebut bid'ah dhalalah, ya, bid'ah sayyi'ah, maka akan dengan sendirinya pasti ada pasangan. Nggak mungkin ada dhalalah, nggak mungkin ada sayyi'ah tanpa adanya hasanah. Contoh gampang, saya sekarang pakai apa nih Bu? Mic, ya. Kira-kira di zaman Nabi dakwah pakai mic nggak? Ada nggak Bu mic? Nggak ada. Apalagi direkam sekarang ini, direkam tuh. Zaman Nabi ada handphone nggak? Nggak ada. Zaman Nabi ada kipas nggak? Ada lampu nggak? Zaman Nabi ada lampu nggak? Siapa yang pasang PLN? Jadi kalau memahaminya setiap bid'ah itu yang tidak ada di zaman Nabi, ya, jangan terburu-buru. Kalaupun nggak ada di zaman Nabi, ya, zaman sahabat aja nggak ada bid'ah. Karena memang di zaman sahabat nggak dikenal yang namanya bid'ah. Sahabat senantiasa mengikuti jejak apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab sahabat itu hidup sezaman dengan Nabi. Kalau ibu sekarang hidup di zaman Nabi bukan? Zaman Nabi bukan? Lah bukan jauh kemana-mana Bu. Hampir 15 abad silam yang lalu. Karenanya sungguh pun apa yang tidak ada di zaman Nabi. Nabi dulu waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, kira-kira naik onta atau naik mobil Alphard? Ada nggak mobil saat itu Bu? Ada. Jadi kalau orang dikit-dikit bid'ah, jangan naik motor, jangan naik mobil, dakwahnya naik onta aja. Jadi jangan suka picik pemikirannya, jangan luas. Walaupun di zaman Nabi nggak ada, selama itu bermanfaat, mic fungsinya apa? Menyampaikan suara, sejauh suara itu kedengeran, nah sejauh itulah yang ada manfaatnya buat orang untuk mengambil hikmahnya. Sayyidina Bilal waktu mengumandangkan azan, emang pakai mic? Lah kagak. Sayyidina Bilal naik ke menara dari atas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena masih ngablak, suara terbawa angin. Jadi kalau sekarang mic disalahin, berarti bid'ah dong. Kan gak ada di zaman Nabi. Walaupun seumpama masuk kategori bid'ah, tapi bisa disebut ini bid'ah hasanah, bid'ah yang baik tuh.
ada lampu. Ibu ngaji yang tadi rada-rada gelap, ada lampu. Kebantu nggak pencahayaannya? Tambah terang nggak? Tambah terang. Nah, itulah pentingnya buat kita memahami bid'ah. Ini sebagian kalangan memahami bid'ah itu baku. Pokoknya apapun yang nggak ada di zaman Nabi bid'ah. Dan bid'ah itu semuanya dolalah. Dan dolalah itu di neraka. Kayak dia yang punya pintu neraka, Bu. Nauzubillah min dzalik. Jangan begitu, nggak baik. Ya, biar luas dan biar luas pemahamannya. Nah, ini kita belajar. Adab menjauhkan segala bid'ah. Bermula ada beberapa rupa, beberapa macam pekerjaan yang disangka oleh orang tiada mengetahui betul akan perkara agama, bahwa pekerjaan itu daripada aturan agama, padahal bukan sekali-kali daripada aturan agama. Banyak orang menyangkanya begitu, ya. Malahan agama benci itu pekerjaan. Bermula daripada itu, contohnya nih Bu, bahwa memilih waktu akad nikah. Ada yang mau melangsungkan akad nikah, dia cari tuh di waktu jam si anu. Enggak, pokoknya nanti jam akad nikahnya biar berbarengan. Umpama yang calon pengantinnya laki-laki, lahirnya tanggal sekian, yang calon perempuannya tanggal sekian, digabung, ditotal, menghasilkan angka berapa. Nah, itulah patokan jamnya, harus sesuai seperti itu. Ini nggak ada ajaran nih. Orang mau akad nikah, lah udah saatnya. Bu, akad nikah jam berapa aja, boleh nggak? Boleh nggak jam berapa aja? Boleh, selama nggak ada larangan. Orang mau akad nikah, giliran akad nikah yang mau menjalankan sunnah Rasul, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku kata Nabi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang benci sama sunnahku, maka dia bukan termasuk kelompokku, termasuk umatku kata Nabi. Orang mau akad nikah dipersulit, giliran yang pada jajan. Bu tahu jajan? Jajan apaan? Permen, gorengan. Yang pada jajan, pada maksiat enggak ditegur. Bahkan nauzubillah, sekarang orang berbuat maksiat jajan difasilitasi, disediain tempat. Nauzubillah min dzalik. Giliran ada orang anak muda siap, udah pengen berumah tangga, niatnya baik, itu kan ibadah. Kalau ada anak muda Bu udah siap berumah tangga, yang calon perempuannya juga udah siap berumah tangga, segerakan, jangan ditunda-tunda. Ustadz, saya khawatir. Khawatir kenapa Bu? Saya khawatir nanti anak saya yang laki atau yang perempuan belum siap mentalnya. Nah, jangan kebawa perasaan. Ibu, orang tua kita dulu Bu, orang-orang dulu, maaf Bu ya, orang-orang dulu lihat, nikahnya orang dulu perempuannya nikah muda nggak Bu? Nikah muda nggak? Nikah muda. Kenapa? Tujuannya baik. Kalaupun seumpama Bu namanya orang baru mau berumah tangga, oke, wajar orang tua ada rasa sedikit khawatir. Tapi jangan takut, Allah sudah kasih jaminan. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Andai kata mereka tuh hamba Allah, yang laki, yang perempuan ingin melangsungkan akad nikah, andai kata kondisi saat itu fuqara, hidupnya pas-pasan, jangan khawatir. Kenapa? Allah kasih jaminan. Kenapa? Karena dia ingin menjaga fitrahnya manusia, ingin melangsungkan berumah tangga dengan ajaran agama yang sah, menghidupkan sunnah Nabi, maka Allah kasih jaminan, yughnihimullahu min fadli.
Nanti Allah yang buat itu laki itu perempuan, begitu kelar ijab qabul, akad nikah sah secara agama dan negara, Allah akan jamin buat kedua mempelai tersebut, yughnihimullahu min fadli, Allah kasih kecukupan. Gak usah khawatir. Giliran orang yang mau maksiat pakai modal, Bu, maksiat jam sekarang modal. Astagfirullahaladzim. Nawar lagi, sejam berapa? 1.200.000 deh. Mbak Bu sama kasar, saking keselnya itu kalau ada begitu. Sampai maksiat berani keluarin duit, sampai nawar, la haula wala quwata illa billah. Yang diarahkan agama fitrahnya manusia. Kita ini manusia, bukannya binatang. Ibu lihat di jalanan, kucing kalau mau kawin pakai penghulu nggak? Bu, kucing mau kawin pakai penghulu nggak? Ayam kawin pakai penghulu nggak? Lihat tuh lebaran haji, kambing pada nyemplak. Emang pakai penghulu? Binatang nggak ada akal. Kita manusia, makhluk terhormat. Jadi tujuan nikah itu melangsungkan kehidupan manusia secara agama. Lagi bisa-bisanya sempat-sempat lampu merah, Kiai Habib Ustadz, lampu merah Bu, naik mobil kan berhenti Bu, ya kan? Apalagi modelnya kalau lewatin Mangga Besar tuh, sengaja lagi buka kaca, gerah, disamperin, Pak Haji, mampir Pak Haji, mampir kemana? Biasa Pak Haji, lo nggak ngeliat gue pakai gamis, ya nyari berkahnya Pak Haji, kan pernah aja nyari berkah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Murah amat sih, nauzubillah min dzalik. Jangan. Jadi kalau ada anak-anak kita Bu, tanya mentanya dia siap. Syukur-syukur anak itu sudah punya penghasilan. Kata Nabi apa dalam sabdanya? Ya ma'syara syabab, hai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kalian yang sudah punya istita'ah, kesanggupan al-ba'ah, memberikan nafkah. Ini laki udah kerja, udah punya usaha. Bahasa kita Bu, udah bisa cari duit lah. Mental siap. Apalagi kalau berpatokan ikutin umur Nabi. Nabi nikah umur 25. Ya, anak muda lagi gagah-gagahnya umur 25. Cepetan, falyatazawwaj, nikah, kawin. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Dengan nikah itu mata jadi terpejam, terjaga, terpelihara. Wa ahsanu lil farji, menjaga kehormatan. Udah ada yang halal, ibadah, maaf, bukan porno, bukan. Udah nikah, bukan disebut lagi pelampiasan nafsu, bukan, ibadah dihitungnya. Tapi kalau yang pada jajan kan nafsu disalurin. Nauzubillah min dzalik. Wal iyazubillah. Hati-hati, ya. Faman lam yastati, yang belum sanggup, anak muda. Kebelet sih Bu, kebelet kawin. Cuman belum mapan, belum yakin, belum bisa cari duit umpama. Kata Nabi apa? Fa'alaihi bisawm. Hai anak muda, banyakin puasa. Kenapa? Fa innahu lahu wija. Dengan puasa itu yang ada tameng buat kamu. Nak muda lagi sedang-sedang, umur 25, ya Allah, kebelet kawin, disuruh Nabi apa jalan keluarnya? Banyak puasa. Kenapa? Bu, kalau orang puasa dari subuh sampai maghrib, kira-kira tuh perut penuh atau kosong? Kosong. Makan cuman sebelum subuh, sahur. Berapa jam? Hampir 12-13 jam. Perut kosong. Kenapa? Kalau perut kosong itu, maaf, menekan apa namanya, aktivitas seksual. Jadi nggak meledak-meledak. Anak muda 25 ibarat kabel Bu, kabel plus ketemu minus, apalagi 220 volt. Kesetrum nggak Bu? Apaan kesetrum? Tahu nggak kesetrum? Nenek-nenek paham kesetrum? Masih ingat? Bahaya, jadi fitnah. Belum jadi laki, belum jadi perempuan, naik motor boncengan.
Yang parah Bu, ya Allah, udah kelar turun boncengan, dianterin pulang sama pacarnya, telepon, Assalamualaikum, Umi gimana Umi, kabar sehat? Pacarnya panggil Umi, kawin belum? Bapaknya nggak manggil Umi. Astagfirullahaladzim, jangan ya. Jadi anak muda sudah kenal, boleh kenal. Islam memberikan jalan keluar, ta'aruf, perkenalan, saling cocok antara kedua belah pihak. Mau lanjut ngelamar, yuk silakan, bicara kedua belah pihak, ya kan? Udah setuju, kapan akan dilangsungkan akad nikahnya? Nah cari. Tapi bukan berarti patokannya, oh enggak, pokoknya saya pedoman, saya harus nikah di hari anu, tanggal anu, jam sekian. Ini enggak bener, nyusahin orang. Walaupun bu umpama ada orang mau akad nikah jam 2 malam, jam 2 pagi, bicara boleh enggak? Bu akad nikah, ada mau akad nikah jam 2 malam, jam 2 pagi, bicara boleh enggak? Boleh, cuma kan kebangetan. Kayak enggak jam 8 9 pagi, nyusahin orang gitu loh maksudnya. Jangan, fleksibel aja, luas. Lihat sikonnya yang udah umum di kalangan kita, umpama akad nikah dilangsungkan sekitar jam setengah 9 atau jam 9, resepsinya nanti lanjut jam 11 siang, umpama. Yang orang juga kan namanya akad nikah kan ngundang-ngundang Bu ya, resepsi ngundang orang kan berharap tamu undangannya pada datang. Nah sekarang kalau ngundangnya kepagian, yang mau datang siapa? Sekalinya tamu undangan datang kesiangan, salah lagi, acaranya udah selesai. Nah itu ya. Atau bintang si anu. Nah ini nggak benar Ibu nih. Kalau Ibu lahirnya bintang apa Ibu? Cancer, Sagittarius, apa lagi? Leo, apa lagi? Scorpio, apa lagi? Virgo, apal juga nenek-nenek bintang nih. Nggak ada yang bintang kejora Bu. Bukan patokan begitu. Kita Islam punya bulan sendiri, kalender Hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini bukan patokan. Oh enggak sesuai lah. Bintang saya Cancer, bintangnya dia Sagittarius, dicocokin. Siapa yang ngajarin? Ya, dicari Ibu. Dalam sepekan seminggu Allah ciptakan 7 hari itu semua hari baik, semua hari baik. Ahad baik, Senin baik, Selasa baik, Rebu baik, Kamis baik, Jumat baik, Sabtu baik, semuanya hari baik. Kalau 7 hari itu baik semua, ada satu yang lebih baik. Apa? Hari Jumat, Sayyidul Ayyam, penghulu hari. Bukan berarti Jumat hari baik, yang lain hari buruk. Enggak. Orang mau nikah hari apa juga mau bebas. Ya. Nah itu termasuk bid'ah yang enggak benar. Nah begini, menentukan sesuai apa namanya, keinginan hawa nafsu berarti. Karena agama enggak ngajarin begitu. Mau nikah, yang agama ajarin itu kalau perempuan, anak ibu nih, di antara termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang agar disegerakan, di antaranya apa? Wa tazwijul binti idza balagat, menikahkan anak wanita, anak perempuan kalau udah sampai jodohnya. Kalau udah ketemu jodohnya tuh anak, udah ada laki-laki yang datang ingin meminang, melamar, anak ibu yang perempuannya udah mau. Nah, punya anak gadis, adik, ibu mau kenalan nggak? Ada anak muda tuh, mau kenalan sama adik, ibu jodohin sama adik, mau nggak? Anak ibu ngintip dari tirai, ditanya, jawab nggak? Cuma mesem-mesem, tandanya, mau, malu-malu namanya. Itu yang benar. Anak sekarang galakkan perempuannya, jangan, ya nggak baik, nggak bagus. Ibu nih punya perempuan, saya tanya, ada 2 anak muda deketin anak ibu, anak gadis. Yang satu, rajin ibadah,
Cuma ada minusnya. Kismin, tahu kismin? Kismin. Rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji. Cuman ekonominya pas-pasan. Yang satu anak muda, perlente, tahu perlente? Kaya, ya kan? Cuman nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah. Ibu pilih yang mana? Jawab. Pilih yang mana? Yang miskin rajin sholat, apa yang kaya nggak pernah sholat? Coba pilih. Jawab. Bingung kan? Saya tanya ke ibu, Ustaz, ada pilihan ketiga nggak? Apa? Yang kaya nggak rajin sholat? Emang maunya? Tuh. Tapi yang penting kalau dahulukan akhiratnya, dunia pasti ngikut. Tadi dibilang iyakunu fuqara, kalau laki-laki emang hidupnya lagi pas-pasan, sudah. Kan kalau nggak salah kita bahas kan yang lalu, kalau ada anak laki datang umpama, emang kondisinya ya udah seadanya. Dia berani ngasih maharnya umpama cincin 2 gram umpama, kasih kalung 1 gram umpama. Yang penting niat tulusnya, betul-betul mau ibadah, mau berumah tangga. Nah kayak bu jam belajar sama artis, ya Allah, acara modalnya sampai gede, bukan lagi M, sekarang nggak main MT. Kalau makan ember, sekarang T, triliunan. Tapi nauzubillah, begitu mewahnya pesta, wal iyadzubillah. Seminggu kawin, 2 minggu nikah, bulan depan nauzubillah min dzalik. Hati-hati, khawatir nggak ada berkahnya. Itu yang kita berenung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu mau nikahkan anak sebagaimana kita mau berumah tangga, kita kepengen apa? Yang memisahkan hanya maut saja. Kalau memang tidak ada kendala, tidak ada keterpaksaan, jangan sampai ada yang namanya perceraian. Karena Nabi dia bilang, abghadul halali ilallah at-talaq. Perbuatan halal tapi yang paling Allah murkai apa? At-talaq, cerai. Kalau emang udah nggak ada jalan lain, terpaksa, sudah mau kata apa? Ya, tapi tetap kita berindu. Yang laki kalau sudah mengucapkan qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin madhkur naqdan, saya terima nikahnya, kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut, qabul, ya, tunai. Di saat itulah hai para laki, kunci mulut Anda rapat-rapat. Jangan pernah jatuh omongan masalah cerai. Perempuan begitu juga, jaga mulut. Jangan dikit-dikit ngambek kesel sama laki. Ya Allah, nggak ada kata lain. Ngambek minta cerai, kesel sama laki minta cerai. Pakai emat bu, bang. Pokoknya saya nggak mau tahu bang. Pokoknya saya nutut cerai. Astagfirullah, jangan, nggak bagus. Ada masalah rumah tangga bisa dibicarakan baik-baik, ya. Undang. Makanya kalau laki punya masalah, laki nih sama bininya lagi keles, kan keles rumah tangga, ya kan? Ya lagi ada masalah trouble. Yang laki ngadunya sama mertua, ngadu sama orang tua si perempuan. Jangan yang laki ngadu sama bapaknya, otomatis namanya anak dibela nggak orang tua. Nah begitu, ngadu ke mertua, biar nanti mertua yang nasihatin tuh anaknya, bininya. Bininya ngelak lakinya begitu, susah diatur. Bininya ngadu sama orang tua lakinya, ngadu mertua. Bu, kok abang sekarang jadi begini bu? Nah, ya. Tapi kalau masalah rumah tangga, umpama orang tua bu, siapapun pasti ingin melihat kebahagiaan anaknya di berumah tangga. Ya begitu kan bu ya? Nah kita berusaha tetap sesusah-susahnya kita, maaf, semelarat-melaratnya kita hidup, jangan sampai orang tua tahu. Kenapa? Jangan tambah beban pikiran orang tua. Tapi kalau sudah ada urusan antara berdua laki bini, emang udah hampir nggak ketemu jalannya, baru ngadunya cari kebaikan. Disilang, yang laki ngadu ke mertua orang tua perempuan, yang perempuan ngadu ke mertua orang tuanya laki, begitu.
Kalau yang lakinya ngadu sama orang tua, jelas saja. Umpama yang salah tuh laki ngadu sama bapaknya, biar kata dia salah, dibela nggak sama orang tua? Dibela anak sendiri. Otomatis yang disalahin mantunya. Nah, ini nggak benar. Jadi pincang nanti, biar imbangnya begitu. Ya. Selanjutnya, kedua, di antara termasuk bid'ah apa? Menghitung nama kedua laki istri supaya boleh dapat diketahui baiknya atau tiada baiknya. Umpama nama pengantin lakinya Joko, yang perempuannya Wati. Joko 4 huruf, ya kan Bu? Wati 4 huruf, gabungin 4 tambah 4 8, berarti nikahnya tanggal 8. Siapa yang ngajarin? Nggak ada yang benar begitu. Mau menikah tanggal 10 ke tanggal 8, mau tanggal 4, tanggal 12, boleh aja nggak? Boleh aja, mau tanggal berapa juga. Jadi jangan gara-gara begitu, ya, menyambung-nyambungin. Ya Allah, nggak ada tuh ajaran dalam agama Islam, ya, nyambung-nyambungin nama. Ketiga, membuang ancak di mana tempat. Tahu nggak ancak? Kalau kita bilang sekarang apa Ibrahim? Sesajen. Buang ancak, orang dulu bilangnya ancak. Buang sesajen. Kenapa? Istilahnya mau buang sial. Supaya acara pernikahan anak saya ini selamat, dah buang ancak aja, buang sial. Siapa yang ngajarin? Makanya kalau ngaji diajarin. Kenapa? Kita agama mengajarkan. Di antaranya apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu, fahaddits, ungkapkan. Dari situ kita ambil istilah tahaddus bin nikmah, mengungkapkan nikmat kepada Allah. Acara pernikahan nikmat bukan? Nikmat dari Allah. Makanya diadakan tasyakuran. Nah begitu. Undang jamaah, undang kerabat andai tolan, undang tetangga kanan kiri. Ada acara apa nih? Ya, insya Allah mau ngadain tasyakuran malam Jumat. Nanti mau hari Ahad, hari Minggunya mau melangsungkan anak akad nikah anak kami. Umpama tasyakuran. Tasyakuran diisi dengan apa? Baca-baca. Di antaranya kita harus ngawal jamaah nih, nggak pernah tinggal yang namanya baca Yasin. Ustaz kok tasyakuran sih Yasin? Ya, supaya kita nih ingat akan jasa-jasa para leluhur kita, ya, kakek-kakek nenek kita. Mungkin juga ada orang tuanya di antara tuh salah satu calon pengantin yang udah wafat terlebih dahulu. Kenapa? Supaya mereka mendapatkan kabar gembira di alam kuburnya, senang dapat apa? Kiriman doa, kiriman Fatihah, kiriman pahala baca Al-Quran Yasin. Tuh begitu. Kita yang masih hidup mau ada urusan, ada acara, tapi yang udah wafat jangan dilupain. Apa bedanya Bu nanti kalau umpama kita punya anak, ternyata anak kita belum nikah, belum kawin, kitanya keburu meninggal. Anak kita nikah, ya Bu ya, hati-hati, jangan disepelekan. Itu amal perbuatan anak kita masih hidup. Ada waktu-waktu tertentu yang Allah perintahkan malaikat tu'radu a'maluhum, ditunjukin amalnya. Nih amal perbuatan anakmu. Coba kalau tuh anak ibu mau nikah, tapi anak ibu lupa sama ibu sebagai orang tua, wala Fatihah, wala Yasin, wala tahlil, ya sedih. Seakan-akan tuh anak ngelupain orang tua. Nggak boleh. Yasin, tahlil. Kemarin juga udah kita singgung. Kita harus sunnah wal jamaah. Yang demen, yang hobi, yang getol dengan baca maulid, jangan ditinggal. Kayaknya kita harus sunnah wal jamaah. Ngawinin anak, baca maulid, ya kan? Ntar tuh anak ibu, maaf, udah mengandung, umpama 7 bulanin, baca maulid. Tuh anak lahir, mau diakekahin, baca maulid. Tuh anak udah gede, disunatin, baca maulid. Satu yang gak baca maulid, cerai. Makanya, na'udzubillah,
Ya. Nah itu. Jadi apa manfaatnya begitu? Bukan buang ancak, buang sia. Justru kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi termasuk, ibu kalau bikin acara begitu, jangan sampai ngundang yang namanya pawang hujan. Mau ngapain? Segala cabe lah ditaruh di mana cabe? Ya di genteng. Apa? Biar hujan takut gitu? Nggak benar. Ibu hujan itu rahmat dari Allah. Ya. Kalau kita diajarinnya apa? Nggak boleh mengingkari nikmat dari Allah. Jadi kalaupun kita ada acara, mintanya sama Allah, ya Allah, hujan ini karuniamu ya Allah, nikmat darimu ya Allah. Mohon ya Allah dengan kebesaranmu ya Allah. Ngomong doa nggak pakai bahasa Arab nggak apa-apa, ngomong aja Indonesia. Ya Allah, aku punya hajat ya Allah, mau bikin acara nikahin anakku ya Allah. Mudah-mudahan kepada Engkau ya kami mohon Kau berikan cuaca yang mendukung, cuaca yang adem. Andai kata ya Allah hujan mau turun, tolong ya Allah sebentar hujannya pindahin dulu tempat lain ya Allah. Bukannya kita ya Allah jangan hujan dulu ya Allah, jangan hujan. Kita kalau hujan setahun 2 tahun gimana nih? Kayak sekarang nih, belum hujan-hujan kan? Panas gak bu siang? Emang manusia serba salah. Enggak hujan-hujan, kemarau, kebingungan, hujan terus, salah lagi. Nah, itu. Jadi bukan manggil si pawang hujan, nauzubillah min dzalik, hati-hati. Itu penggeseran akidah namanya. Wal'iyadzubillah. Kita orang Islam, andai kata ada saatnya kemarau berkepanjangan, lama setahun lebih umpama enggak hujan-hujan, kita dalam agama diajarkan, dituntut biar sholat istisqa. Sholat istisqa itu tolabul mator, minta diturunkan hujan. Bukan nyewa pawang hujan. Timbang segala cobek, tahu cobek bu, cobek. Sama apanya tuh? Cuma begini doang. Mau ngapain? Gak benar tuh. Ya, nauzubillah min dzalik. Akhirnya apa? Orang yang imannya nggak kuat begitu ngandel. Buat acara jangan lupa undang pawang hujan. Kenapa? Biar acara kita nggak kehujanan. Wah, nggak beres. Hati-hati. Orang banyak yang nggak berasa begitu. Akidahnya menggeser. Khawatir menjurus kepada kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Syirik adalah dosa terbesar. Min akbaril kabair. Urutan pertama dosa paling besar apa? Asyirku billah, menyekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah masih mau ampunin dosa selain syirik. Liman yasha, itu pun buat yang Allah kehendaki. Jadi artinya dosa selain syirik masih besar peluangnya untuk Allah ampunin. Gimana kitanya? Kalau serius taubatnya sama Allah, Allah berkehendak, insya Allah Allah ampunin. Tapi hati-hati, kalau dengan dosa syirik, la yaghfiru, Allah nggak ampunin. Nauzubillah. Ya, jadi kalau ibu punya acara, hati-hati. Hindarkan, jauhkan sejauh-jauhnya perihal-perihal yang bertentangan dengan akidah kita sebagai umat Islam. Contoh seperti membuang ancak di tempat, nggak beres, nggak benar. Nauzubillah.